tidak ada apapun di dalam dirimu kecuali Allah. Saya akan menjelaskan ini, tapi saya yakin bukan saya orang-orang nggak tahu nih, saya menjelaskan nih. Tapi saya yakin kalian tidak akan puas. Kita minta kepada beliau, bukan beliau yang jelasin. Mudah-mudahan saya Abdul Qadir dijelasin. Amin. Ini kan rumah cikitnya. Kita doakan, mudah-mudahan kita dapat nih bagaimana caranya ketika kita tidak ada apapun kecuali Dia, kecuali Allah. Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya perbanyak saja zikir khaufinya. Sebagaimana firman Allah, "U'budullaha hatta atakal yakin." Perbanyaklah ibadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Saya yakin Ikhwan tidak akan puas dengan jawaban itu. Nanti jawab nanti akan dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Uskuruni, Allah berfirman, Allah berkata, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran perkataan ini, tapi ini diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ada ilmu-ilmu yang tidak seluruhnya tertulis. Mungkin itu terjemahan uskuruni azkurkum, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah makomnya mempunyai makom yang sangat luar biasa, mendengar Allah berkata perkataan ini. Tapi ini nggak bisa disampaikan dalam dunia ilmiah. Apakah ini hadis qudsi? Kalau saya mengatakan hadis qudsi, tapi tidak bisa di dalam dunia ilmiah, tidak akan bisa, karena ini Syekh Abdul Qadir yang mengatakan, bukan Rasulullah. Kalau saya diskusikan, Rasulullah yang mengatakan. Emang dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf ini sesuatu kadang-kadang ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ihya Ulumuddin, hadis-hadisnya 80% hadisnya dhaif. Siapa yang mengatakan? Syekh Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin secara ilmu hadis dhaif. Tapi ulama-ulama tasawuf, beliau berkata, setiap Imam Al-Ghazali menuliskan sebuah hadis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau selalu beristikharah, bahkan selalu bertanya kepada Rasulullah, baik secara yaqzatan ataupun manaman, baik secara sadar berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ini hadismu? Ya, itu hadisku. Tuliskan dalam kitabmu. Atau dalam manaman, dalam tidur, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Tapi kan hal seperti ini tidak bisa dibuktikan dalam dunia ilmiah. Kita yakini saja. Begitu pula dalam hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya Ibnu Arabi, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena kita meyakini orang-orang yang sudah makomnya tersebut pasti sudah bisa berdialog, berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah. Cuma tidak disalahkan ulama-ulama seperti Syekh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu, karena dikhawatirkan kalau itu dibebaskan, siapapun yang pernah bermimpi dengan Rasulullah, hadisnya menjadi hadis yang diterima. Maka siapapun akan mengaku bermimpi bertemu Rasulullah, termasuk Dimas Kanjeng aku. Bisa ngaku gitu, maka dibuat relnya.
Walaupun saya yakin Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari meyakinkan perkataan-perkataan orang-orang salaf, orang-orang tasawuf itu perkataan yang sangat luar biasa. Maka Ibnu Arabi pernah mengatakan, ijazahku dalam thariqah ada yang diterima oleh manusia dan ada yang tidak diterima. Yang diterima adalah kalau sanadnya itu jelas dari gurunya, dari guru-gurunya. Tapi ada ijazah ku langsung mendapatkan dari Nabi Khidir alaihi ya. Begitu pula perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Saya tidak menjumpai ini dalam Al-Quran dan saya tidak menjumpai ini dalam hadis Rasulullah. Tapi ini perkataannya Allah. Artinya inilah yang diucapkan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Uskuruni bitarkil khata askurkum bi anwa'il aqab. Sebutkan namaku dengan meninggalkan segala perbuatan yang aku murkai. Ada begini, menjauhkan perbuatan maksiat. Maka aku akan menyebutmu, namamu aku sebut, dengan aku berikan berbagai macam karunia kepadamu. Dalam luar biasa. Ini pemahaman tentang uskurni, uskuruni haitsu antum askurkum. Ini terakhirnya yang terakhir ini. Saya belum sanggup menerangkan ini. Uskuruni haitsu antum askurkum haitsu ana. Sebutkan namaku, ingat namaku semampumu, maka aku akan sebut namamu semampuku. Kalau mu itu makhluk, kalau ku Allah. Ini ada sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih luar biasa, bisa lebih meyakinkan. Dan mudah-mudahan pulang dari sini kita sudah menjadikan zikir khafi ini sudah menjadi ismul azam bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh tadi baterainya ya. Kataan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksud dari doa matlub yang tinggi mahabbat wa hadrati syafal al-mukarram sunnatul zaman Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta'ala ya nasta'in bi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya karena rahmatnya kita bisa berkumpul lagi. Semoga niat hajat kita dikabulkan Allah, dimudahkan urusan di dalam hidup kita, kita ibadah. Amin. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Rusida Khotobi yang telah menyampaikan ilmu Allah. Semoga tambah iman, tambah yakin. Amin. Kita bersama keluarga kita tambah mahabbah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan alawat, saya kalau kemana-mana manakib mau ngomong apa, niat ini sudah nyampe tidak jadi. Mau ngomong apa bingung karena tidak niat. Tidak niat mau ngomong apa. Nanti saja sudah megang mic juga nanti ngomong sendiri.
Ngomongnya apa, niatnya apa, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya orang bodoh, tidak tahu. Apalagi ditanya oleh beliau yang lebih paham, ya. Harus jawab apa, gitu. Seperti itu. Tapi dulu sedikitnya saya belajar bela diri dulu. Tidak punya bela diri, cukup duduk dan diam saja. Di mana lawan saya satu, maka kekuatan saya satu. Tambah dua, tambah tiga. Jadi bukan saya yang naikin kekuatan energinya, tergantung lawan. Lawannya nambah. Saya ditantang orang karate 0 orang. Saya sendiri nggak bisa apa-apa, duduk saja. Begitu dipukul, semuanya ada yang nyemplung ke kolam, nyemplung ke sawah, nyemplung ke ada yang. Saya bilang, kenapa? Ente kamu gede badannya, gua takut. Karena kalau dilawan secara dohir, nggak kuat, orang ahli. Ya saya diam saja, lillahi ta'ala. Nah itu contoh seperti itu. Itu kejadian. Bukan kemauan saya seperti itu. Guru hikmah saya pun mengatakan, kalau kamu memang lain, saya juga nggak tahu lainnya kenapa, apa karena kelainan atau sendiri. Sekarang pun saya tidak belajar, tidak seperti orang, tidak apa. Sampai Kiai Rusdi menghormati kedudukan saya sampai seperti itu. Itu penghormatan luar biasa. Bukan sekedar dokter biasa, dokter yang kepake sama abah. Dokter kepake sama abah, bukan dokter biasa. Banyak dokter juga, wakil talqin juga yang dokter banyak yang kepake sama abah. Harus beliau. Semenjak beliau ikut bertorikot kan yang lain lewat. Lewat, benar tidak bohong. Hanya kata Abah Aos, AA dulu dilaporkan ke Abah, mau balik sesat di Suryalaya. Udah berapa tahun dan disebut sesat, itu Abah belum tahu. Kuping Abah dengar dari mana-mana tentang kesesatan AA. Nyata itu sesat. Kemudian Abah Aos tuh AA diangkat oleh Abah jadi wakil talqin. Orang-orang menyebutkan AA sesat, Abah Aos mengangkat AA jadi wakil talqin. Jenderal Suryalaya migren kepalanya. Jenderal Suryalaya migren kepalanya. Wakil talqin bingung, benar-benar itu ajaran gaus. Orang sesat. Dulu di Suryalaya dikatakan sesat, tapi oleh Abah Aos diangkat. Sampai Abah Anom ngomong kepada Abah Aos, ada anak muda mentalkin tanpa izin. Sampai ke Abah. Ternyata Abah ngomong, yang lain tidak ada izin, tidak boleh. Tapi kita harus berdua mengizinkan tanpa bicara. Makanya saya tidak gila, tidak stres sama sekali. Kemudian mimpi ketemu Abah Anom, kata Abah Anom, ulah mimpi bohong ya. Bising jadi fitnah, keren. Suruh bahan. Hanya Abah Aos menemui saya tahun 2008. Tahun 2010 sabda, umur berapa? 37 Abah. Sing lo padahal ngalah gendut. Tidur yang banyak umur. Benar itu dari umur 37 itu langsung 106. Naik. Kan udah gendut. Umur 40 kalau Abah Anom ada umur, Abah Anom mau ngasih tugas yang berat. Kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat. Tapi kalau Abah Anom nggak ada umur, Aang yang ngangkat. Itu menandakan bahwa beliau emosi. Masa ngangkat, diangkat apa? Tugas berat. Karena titipan Abah Anom, titipan Abah Anom. Jadi Abah Anom ngomong, aimun uing ayo umur ini diangkat kuing untuk mana? Bahasanya begitu. Angkat sudah tahu ditepak. Siap. Semenjak itu siapa itu? Siap-siap kali. Begitu diangkat pakai talqin, benar kurang tidur, kurang semua kayak kemana-mana. Nyata, tapi enggak kurus juga tetap mukanya. Karena sudah gemuk mungkin dari sananya. Gitu. Cuman enggak segemuk sekarang, dulu umur 37 ke bawah ya masih umur berat 80 lah masih aja. Kayak bukan. Itu awal. Jadi tidak sembarangan, dulu itu sudah paham siapa yang mau diangkatnya. Begitu saya sudah diangkat pakai talqin, Abah Aos cerita di rumahnya Buniken. Ternyata kesesatan Kiai Ali bukan kata orang yang menyampaikan ke kuping Abah. Ternyata Kiai Ali lebih sesat daripada sebelumnya.
2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih sesat di zaman ini. Makanya kalau ada yang bilang sesat, masih kurang, tambahin ahli sihir, tambahin terserah mau dibilang apa saja yang paling buruk, habiskan hinaan orang padanya. Mau dibilang sesat, bilang kafir, bilang musyrik, siapa? Rasulullah pun dihina, Abah juga dihina, juga bakal dihina. Baru dibilang sesat masih kecil, baru permulaan. Abah mengatakan gelar 3 kali lipat lebih sesat di zamanku, kata Abah. Saya digituin meriang, panas dingin, dibilang sesat, mau saya musik. Diteruskan, cocok, no banget. Kata orang bodoh, leguk. Jadi kalau bahasa Sunda, beleguk itu di atas bodoh. Kalau anak kecil, bodoh kamu, masih ditegur. Itu benar. Makanya Ki Rusdi menghormati saya. Orang pintar nanya ke saya. Kalau bukan orang pintar asli, mau apa? Nanya. Jual mahal, lu siapa? Bukan S2, jangan duduk sama gua. Gitu. Saya duduk sama orang belajar sorok nahu aja. Rek, apa yang duduk di sini? Ya saya istirahat di sini. Kamu nggak ngerti bahasa Arab, nggak sih? Jangan duduk sama gua, bukan rektor. Itu teman-teman pabrik saja begitu duduk sama saya. Sombong. Yang jenggotnya panjang, bukan rektor, lu duduk sama orang bodoh. Gitu. Bukan malu. Itulah jalurnya. Disitulah saya belajar kepada guru saya Abah Suhani. Yang kalau santri ketinggalan. Kalau belajar karomah nggak bakal kuat. Mendingan ngintip saja Abah Anom kalau sedang ngomong dengan Allah. Kalau Abah Anom sedang ketemu Allah, sedang ngobrol dengan Allah, kamu intip. Kamu tahu Abah Anom ngomong apa dengan Allah, kamu bakal tahu. Karena ngintip. Gimana tahu ilmu ngintip? Ini ilmunya, itu ilmunya. Jadi diajarkan oleh guru saya cara ngintip Syekh Mursyid kalau sedang ngobrol dengan Allah. Saya sampaikan ke Abah Haus. Abah, saya diajarkan dulu cara ngintip Abah Hanom ngomong dengan Allah. KBOS diajarkan apa? Ini. Di mana seorang murid sedang bertawajuh sampai lupa segala-galanya, hadir gurunya. Maka apa yang diketahui guru, murid pun mengetahui. Robitoh tuh itu sampai ngasih. Itu yang mengintip, bukan untuk apa saja, untuk semuanya sudah mendapatkan. Cuman ada yang kontak sampai ke Abah Anom sampai mendengar, ada yang ngelihat doang tidak mendengar, ada yang tidak ketemu, dikir doang. Tadi kata Ki Rusdi, saya Asif bin Barhoya bisa memindahkan kerajaan pakai Ismu Adam. Kalau kita mindahin pisang aja nggak nyampe ke situ, apalagi kerajaan Bilqis. Nah, saya Asif bin Barhoya itu, kalau menurut sebagian keterangan al-hikmah, adalah bangsa jin yang jadi manusia dengan karomahnya. Jadi dulunya bukan manusia, bangsa jin, tapi jadi manusia menurut keterangan di kitab Ilmu Hikmah. Tapi kata-kata Ki Rusdi memang manusia, ya gitu Ki Rusdi aja orang yang ada kejelasannya. Nah, itu kan kitab hikmah, kata orang sakti, belum tentu. Kalau ini ada dalilnya, ada hadisnya, seorang manusia. Tapi mungkin juga disebut manusia karena sudah jadi manusia. Dan Asif bin Barhoya itu sekarang masih hidup. Karena bisa ke alam sana masuk, bolak-balik sekarang. Itu contoh seperti itu. Saya dikasih tawasul khusus kepada Syekh Asyok bin Barhoya. Saya nyebutnya Asyok bin Barhoya namanya. Itu ilmu untuk perang. Kalau ada masalah, ingat. Itu teh nama pegangan saya. Dulu teh itu gelarnya Perdana Menteri Nabi Sulaiman. Disimpan oleh Allah itu singgasananya di ruang angkasa, menguasai planet-planet selain bumi ada di ruang angkasa. Jadi kalau kita ke ruang angkasa ke bulan itu saya Pak Subin Barhoya, penguasa negeri langit bahasanya gitu kalau di kitab hikmah gitu. Jadi kalau dia suka, hadir kepada orang yang suka dan cinta kepada beliau gitu. Jadi saya kalau ada masalah-masalah berat dan kayak Robito aja gitu, ingat gitu. Maka hadirlah pasukan bangsa jin, bangsa apa saja hadir. Jadi kalau disebut nama Asyok bin Barhoya, bangsa jin bantu hadir. Bukan manggil jin, bukan nyebut nama dia, udah kenas. Mungkin waktu pertandingan itu mungkin karena Ifrit kalah sama Syekh Asyok bin Barhoya jadi nunduk. Mungkin kata Nabi Sulaiman, lu kalah lu Ifrit no, nunduk. Mungkin nunduk, karena nunduk disebut nama datang kita gitu.
Jarang mungkin begitu, baru mungkin saya juga. Tapi begitu mendengar tadi keterangan dari Kiai, kok tanggung gitu. Jadi saya kalau ada masalah apa-apa dengan urusan begitu, manggil Asop bin Barbaya aja udah. Saya Asop bin Barbaya, adrikni, gudur. Dan kalau lagi kebetulan mah, terdekat gitu kayak guludugan gitu. Nah itu, udah datang nih kayaknya nih. Hadir nih kayaknya gitu. Udah gitu. Biasanya sih dalam kondisi begitu, dibatok, ditembak tuh. Saya gitu kan dengan dicoba, udah nggak dipakai. Tapi kalau kepepet banget ya mungkin, karena sekarang saya sudah ikut. Makanya kata Abah Aos, ilmu hikmah itu bukan dibuang, tapi jangan diperdalam seperti dulu. Karena kalau sudah thariqat, ilmu yang ada makin. Jadi ibarat kita ngedoa, belum tentu nyampe. Tapi kalau disampaikan ke Abah dulu, jadi nyampe. Saya dulu belajar bela diri, belum tentu bisa membela diri saya untuk selamat. Tapi dengan Rabitoh ke Abah Aos, ilmu bela diri jadi manfaat dunia akhirat. Belum tentu orang punya ilmu kebal, dibacok kebal. Belum tentu, biarpun sudah kayak limbat masuk TV. Tapi kita yakin setelah punya, berobitoh. Jadi belum punya, berobitoh bisa saja. Tapi itu mah kadang-kadang. Kalau sudah bisa berobitoh, kemungkinan jadinya 90%. Saya bisa ngobatin dari kecil. Dengan sekarang berobitoh ke Abah Aos, setiap ngeluarin energi, Bibarokatil karomah hadratil Syekh Mursyid beda zaman. Itu energinya beda. Terus kekuatan sembuhnya itu juga besar, berbeda dengan sebelumnya. Jadi ilmu itu Abah Aos itu menajamkan yang ada. Yang belum ada bisa saja terjadi hal-hal yang luar biasa, nama juga Bisbahul Karomah. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya mau jawaban dari Pak Kirusdi. Apa yang bisa menyambungkan ismudat? Kalau saya memindahkan atau begitu nggak bisa. Tapi dengan ismudat ini memang beda. Saya jalan ke pasar, saya hitung 10 menit. Dengan merem dengan ismudat tawajuh ini saya berjalan. Saya hitung 3 menit 4 menit udah nyampe. Jalannya sama. Saya jalan 2 km. Ada seorang Syekh Mursyid Thariqat TGN menguji saya. Jam sini, ikutin kaki saya. Jalan 2 kilo jalan. Jalan 2 kilo hitung berapa menit? Bisa setengah jam jalan karena aki-aki dia umur juga 80 lebih. Seumur dengan Abah Anom waktu jalan. Sekarang coba kamu pakai ismudat. Ismudat kamu. Kemudian lihat kaki saya. Pakai ismudat, lihat kaki saya. Jadi yang menghidupkan ismudat kamu kaki saya. Gitu, dilihat kakinya. Karena saya sudah talqin dari Abah Anom ikut. Coba angkat kepala, udah nyampe di rumah dia. Dalam hitungan menit tetap ada, cuma lebih cepat. 1/4 udah nyampe. Kok saya pun ente nggak capek lagi. Ismudat bisa melipat bumi. Itu hal kecil bagi kita orang bodoh. Wajar kalau wali bisa sampai ke Mekah itu. Kalau diperdalam diteruskan ya itu mungkin bisa nggak seperti itu. Oh begini. Oh udah seperti itu. Kemudian kamu duduk sama saya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kamu tidak akan lupa satu kali itu. Kalau duduk dengan saya, dia mursyid dulu soal dihujangan ke situ ke rumahnya itu diajak orang. Lagi duduk, coba di antara yang hadir, yang tidak putus ismudatnya saya, yang lain nggak kepilih, ada lupanya, ada lupa. Dia bilang, kamu adalah orang yang terpilih oleh saya. Kalau saya meninggal dunia, kamu penerus saya. Itu jadi pingin dia ngangkat saya kepada pertemuan sekali. Apa artinya? Kata dia, mengingat ismudat dengan menyatukan diri denganku, maka tidak lupa. Jadi dari dia pun saya mendapatkan ilmu bagaimana ismudat menyatukan diri dengan yang punyanya. Kata beliau, ismudat yang ada dalam diri kamu bukan kamu yang nyebut, tapi cahaya dari Syekh Mursyid. Jadi sebenarnya yang dikira itu Syekh Mursyid. Nah, cahayanya masuk ke murid-muridnya melalui talqin tadi. Jadi kalau kita putus dengan Abah Aos, kita itu nggak punya apa-apa. Dan dikir hobi kita, dikir jahar kita juga di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ada apa-apanya itu karena tersambung dengan Abah Aos. Abah Aos lah yang sampai ke Allah. Karena Abah Aos bersama Allah, kita kebawa oleh Abah Aos bersama Allah. Jadi ismudat itu hanya tanda saja. Jadi kalau kita ingat nyambung.
Bukan kita ke Allah, bukan kita ke guru kita. Oh gitu caranya. Kekeh, akhirnya sampai meninggal dunianya itu tidak ada penerusnya. Kosong saja udah selesai. Karena kekeh, saya tidak mau. Saya bilang, apa syaratnya kalau saya menjadi murid Tuhan? Kata dia, minta rekomendasi tulisan dari Abah Anom bahwa kamu berhenti jadi muridnya. Itu yang bikin saya ngamuk. Jadi saya diuji itu bukan main-main, bukan ditawarin rumah. Kata dia, saya punya majelis. Ini jamaahnya, ini para wakilnya. Dia para wakilnya dikumpulin. Saya punya anak gadis satu perempuan, nikahin oleh kamu. Semua biaya saya nganggung. Ini kitab dari Syekh Tolha, satu petik besi. Ini dari para sunan, dibuka apa kitab, ada yang bahasa Jawa, ada macam-macam kitab sufi. Pelajari kamu. Nanti kamu sanggup malam datang ke sini. Saum 3 hari 3 malam. Talqin ismudat khusus untuk menjadi Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid itu ditalkinnya nggak kayak kita. Pantesan Abah Aus punya waktu khusus dengan Abah Anom. Ya pantes nggak kekejar. Orang talkinnya 3 hari 3 malam. Talqin khusus menjadi Syekh Mursyid. Nah, kalau kita nggak bakal jadi Syekh Mursyid, nggak bakal dikasih. Oh begitu. Jadi talqin jadi Syekh Mursyid beda, nggak seperti yang lain dikhususkan di ruang khalwat. Oh, ntar saya lapar nggak makan ya tidak. Karena buktikan dari jam 9 sampai jam 5 itu tidak diajak jalan, bisa melipat ya itu. Saya bilang apa syaratnya di Syekh Mursyid? Bisa bicara dengan syekh yang sebelumnya sudah tidak ada. Jadi cirinya Syekh Mursyid itu bisa ngobrol dengan ahli silsilah dari Rasulullah sampai Abah Anom. Nah itu yang Abah Awas ketemu dengan semua ahli silsilah. Itu cirinya Syekh Mursyid. Nah itu. Maka dia mengatakan di dalam dirimu ada bakat itu. Makanya aku menunjuk. Saya tidak mau. Besok katanya ke Suryalaya minta ke Abah Anom, kamu selesai jadi murid Abah Anom, jadi murid saya. Tidak mau. Saya ngomong kepada beliau, saya ditawarkan begitu banyak kemuliaan oleh Tuhan. Tapi saya bilang, untuk tidak murid Abah Anom, saya menolak dengan tegas. Selesai. Itu begitu saya jalan ke Cirebon, ketemu lagi dengan cucunya saya tolak. Sama tawarannya. Apa syaratnya? Lepas dari murid Abah Anom. Saya maaf, untuk lepas dari murid Abah Anom, biarpun di Suryalaya saya tidak kepake. Di Suryalaya bukan ustaz. Di Suryalaya saya dihina puluhan tahun. Orang sesat, bahkan oleh Haji Dudun, orang yang wajib dibunuh. Putus lehernya. Ustaz Ali Mansuri. 2 tahun kita nginjak Suryalaya, hanya diancam oleh keluarga. Kenapa? Menyesatkan. Itu menyesatkannya apa? Karena ada orang sakit diobatin langsung sembuh. Orang mengatakan saya udah minta air ke Abah Anom 10 kali gak sembuh. Kenapa oleh Ustaz Ali sekali kasih air sembuh? Ini berarti penistaan karomah Abah Anom. Jadi musuh. Padahal saya nggak niat begitu. Di sana ya saya senang mengobatin keluarga Abah, dikumpulin cucunya, anaknya, ya senang saja pada sembuh. Sampai ke saya pengen cium tangan anaknya Abah Anom, Ibu None. Si Ujang kemana? Makanin, kasih spesial. Kalau makan spesial dari dapur itu. Akhirnya dititnya. Saya nggak nginjak Suryalaya. Itu saya biarpun dihina, dicaci maki, saya lebih ridho jadi murid Abah Anom daripada kalau mau saya udah nerima aja, soalnya murid udah ada semua, udah paling jago murid di 39-nya saya kalau mau tolak mentah tidak. Alhamdulillah di zaman Abah Awas saya diangkat derajatnya biarpun bodoh. Makanya hal-hal yang seperti ini perlu. Itu ismudat. Jadi ismudat itu kalau diolah, ini pancingan kerosene, memang seperti itu. 1, ismudat diikat dengan hati, maka gelarnya mukmin. Maka hati menjadi ingat kepada Allah. Kalau orang Islam, orang yang taat kepada Allah menjalankan syariat agama, namanya Islam. Sholat mah sholat, tapi tidak khusyuk. Begitu dia sholat ingat kepada Allah, maka gelarnya naik dari Islam menjadi Muslim, jadi mukmin. Makanya orang yang belum ditalkin, biarpun jenggotnya 1 meter, biarpun gelarnya S10, belum ditalkin, belum jadi orang mukmin, baru orang Muslim. Siapa orang yang mati dalam keadaan Islam? Selamat. Siapa yang mati dalam keadaan mukmin? Bahagia. Belum bahagia, baru selamat mutabakan gak jadi. Kalau ada syafaat, bisa masuk ke alam yang bahagia. Kalau tidak,
digodok dulu. Kalau kita mah sudah bahagia, kan sudah talqin. Jadi talqin itu jenjang peningkatan derajat seseorang dari orang muslim jadi orang mukmin. Setelah diikat dengan hati, diikat dengan nafas. Maka orang itu meningkat dari orang mukmin jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Maka nafas ini diambil dari ruhnya para aulia Allah. Sedangkan hati diambil dari para mukmin. Diambilnya itu langsung diikat dengan nafas, berarti kekasih Allah. Levelnya udah lain. Kalau hati masih lupa, kalau nafas ada yang berhenti nafasnya. Diikat. Itu. Kemudian diikat dengan gerak. Yang ditalkinkan bukan nafas, tapi darahnya, uratnya, geraknya. Makanya jangankan akhirnya mimpinya pun mimpi tentang ismu. Jadi tidak ada mimpi. Kalau itu kan mimpi. Kenapa tukang mimpi? Waktu ruh keluar di kala tidur, keluar ruh idopinya, kita mah kelayangan ke jablay, kelayangan ke tukang warung, ke makanan, mimpi makan, mimpi yang aneh-aneh, mimpi juri, mimpi setan. Kenapa? Kan ruhnya ke situ. Tapi tidak ada mimpi bagi orang yang sudah sampai ke makom gerak. Kenapa? Karena dikirnya ruhnya keluar tuh mimpi, dia bukan mimpi, tapi perjalanan rohani. Makanya kalau pada mimpi mesti dipertanyakan, benar nggak mimpinya? Karena kata hadis Nabi, mimpi itu terbagi 3 bagian. Bisa saja dari hati, bisa juga dari bisikan iblis, yang ditakuti kepada iblis, bisa juga dari Allah. Bisa dari bisikan hati, karena saking pengen kebeli mobil, kebayang-bayang tidur jadi mimpi punya mobil. Ada juga mimpi yang datang dari iblis, karena takut-takut itu iblis itu akhirnya mimpi yang aneh-aneh, mimpi istri selingkuh, mimpi wah anak tenggelam apa, jadi kaget bangun tidur beli saja. Atau memang kabar dari Allah, seperti anak muda yang sudah balik mimpi basah, itu kabar dari Allah, jangan dianggap remeh. Kabar bahwa kita sudah balik dari Allah itu. Atau mimpi-mimpi yang disesuaikan di kitab Ghaniyatul Thalibin diterangkan tentang mimpi akhirat dan mimpi dunia. Ada terangkan kita 11 penglihatan dalam mimpi yang ada di kitab Ghaniyatul Thalibin. Sudah selesai. Itu namanya. Nah, makanya orang yang ditalkin hatinya gelarnya mukmin. Orang yang ditalkin nafasnya gelarnya aulia Allah. Orang yang ditalkin uratnya, tulangnya, darahnya gelarnya nabi. Mereka bukan nabi, tapi hanya orang biasa, tapi sederajat dengan Nabi Bani Israil. Itu dikatakan ini orang yang suka kata Nabi Musa, ini orangnya yang suka ngomong-ngomong umat itu setingkat dengan sederajat dengan Nabi Bani Israil. Kata Nabi Muhammad, iya. Coba panggilkan satu. Dipanggil siapa? Imam Ghazali. Begitu dipanggil, ditanya. Kata Nabi Musa, siapa nama kamu? Muhammad. Nama siapa? Muhammad. Nama saking takutnya betah. Muhammad. Itu cerita apa suku ini? Nabi Musa ngomong, benar umatnya aja sederajat dengan aku. Padahal bukan nabi, karena Allah nggak angkat nabi setelah engkau. Tapi umatnya disejajarkan dengan aku. Apanya? Karomahnya disejajarkan dengan mujizatnya para nabi Bani Israil. Itu hebatnya. Kenapa? Punya ismu jangan. Yang dipermasalahkan, kenapa nyebut nama Muhammad disebutkan sederajat dengan karena ismudatnya murid di zaman Nabi Muhammad bisa menyatu dengan nabinya, menyatu dengan syekhnya. Nah ini namanya karena ruh idopi itu kalau diam bisa keluar, nah keluar menyatu dengan syekh mursyid. Maka kita tidak ada, yang ada Abah. Makanya kata Abah, apa perlu dikir 7 latifah? Apa perlu dikir 7 latifah? Karena banyak yang nanya Abah, di zaman Abah tidak ada dikir 7 latifah. Tapi Abah berbisik apa? Ini nggak perlu dimusawarahkan dengan Abah lagi. Takutnya nanti ini bahasa rahasia. Bahasa kesini gini, kan dari modal yang diberi. Ya, Abah berbisiknya sambil berbalik. Kalau muridku sudah mau meninggal dunia, Abah kasih. Tapi tidak sekarang. Kenapa? Banyak urusan dunia yang mesti diselesaikan. Kenapa? Abah belajar kepada Abah Sepuh. Murid Abah Sepuh terlalu banyak tenggelam. Apa? Remnya kurang pakem. Kenapa? Dunia ditinggalkan.
anggota DPR berhenti, mubalek berhenti, pengusaha berhenti, semua tenggelam dalam lautan zikir. Kata Abah, siapa yang ngurus dunia? Kata Abah Anom dikatakan, kalau semua tenggelam seperti zaman Abah Sepuh, siapa yang ngurus dunia? Bagaimana kalau Indonesia dipimpin kafir? Bagaimana nasib anak cucu kita? Kita urus dunia ini. Dengan apa? Dengan zikir. Makanya cita-cita Abah Anom ingin orang sedunia zikir semua. Cita-cita yang luar biasa. Pak, makanya Abah Awas diperintahkan Abah Anom peradaban dunia karena ingin merealisasikan cita-cita Abah Anom untuk mendikirkan orang sedunia. Itu cita-cita Abah Anom, makanya Abah Awas peradaban dunia. Itu program Abah Anom. Makanya orang yang mencela Abah Awas tidak ikut kepada Abah Anom. Kenapa? Karena Abah Awas hasil karya Abah Anom. Menghina karyanya, menghina. Coba kalau saya bikin kue ini terus enak, yang dipuji kuenya apa yang bikinnya? Yang bikinnya. Kalau sekarang Abah Awas itu ciptaan Abah Anom, dihina, siapa yang marah? Kita. Berarti yang mengagungkan Abah Awas adalah sedang mengagungkan Abah Anom. Sekarang abad Abah Anom, bukan abad Abah Awas, abad Abah Anom. Nanti siapa yang dicetak oleh Abah Awas setelah beliau? Maka itulah abad Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Musim ke-39, baru itu cetakan Abah Awas. Sekarang cetakan Abah Anom. Abah Anom cetakan Abah Sepuh. Abah Sepuh cetakan Sayyidina Ali cetakan Rasulullah. Begitu. Jangan salah. Makanya yang tidak ikut Awas hari ini, kata Abah Awas, tidak ikut kepada Abah Anom. Makanya alhamdulillah kita ternyata murid Abah Anom yang asli ini yang ikut Abah Awas hari ini. Kalau ngomong begini, gebukin saya ntar ngomong kita sama. Nggak boleh ya, nggak boleh ceritain lagi apa di Facebook itu. Jangan, bahaya ntar. Tuh kita saja di sini, jangan disebarkan. Itu omongan khusus. Selesai. Naik lagi, ditalkin lagi. Apanya? Panca inderanya. Matanya ditalkin, melihatnya dengan zikir, mendengar dengan zikir. Maka ada perkataan, melihatnya Allah, mendengarnya Allah, napasnya Allah, mulutnya Allah, bulan Allah. Kenapa? Karena tidak ada penglihatan kecuali Allah, tidak dilihat kecuali Allah, tidak dengar kecuali Allah, tidak disebut kecuali Allah. Kenapa? Sudah ditalkinkan. Maka dia gelar dengan Al-Qudsi, suci ruhnya. Setelah punya gelar Qudsi, maka dia berhubungan dengan Allah. Maka gelarnya, apa gelarnya? Ulul Azmi. Kata Rasulullah, muridku duduk bersama Ulul Azmi. Jadi Syekh Mursyid itu pewaris ilmu Ulul Azmi, pewaris ilmu Rasul, pewaris 124.000 Nabi. Syekh Mursyid dapat semuanya. Kenapa? Berkedudukan bersamanya. Kenapa? Karena beliau adalah cetakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bukan Abah Awas, Abah Awas dohirnya. Yang di Sirna Rasa itu bapaknya Kang Suhud, tapi ruhnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhnya adalah Allah, adalah ismunya. Mana Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu? Ini yang menyebut dialah Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Habib TB Bagus Hermawan, keluar ruhnya, terbang kepada Allah, dipanggil oleh Allah dengan nama Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Hermawannya udah hilang, udah tahu di mana lari kemana. Karena tidak ada yang menghadap ruh murid kecuali atas nama gurunya. Mau kemana mau tembus kan bawa mau. Siapa kamu? Makanya Imam Ghazali tanya, siapa kamu? Muhammad. Kenapa? Bawa memo. Oh benar ya kata Nabi Musa, benar. Tidak ditanya, benar kamu, coba bentangkan ilmu kamu, coba enggak. Siapa kamu? Makanya kalau kita ditanya, siapa kamu? Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Qurahi Masrur. Kalau kita tidak diaku oleh beliau, mana bisa namanya dipakai oleh kita? Kita sekolah di STM Negeri 1 Bekasi, tapi bukan muridnya. Ngaku-ngaku saya anak STM digebukin orang. Makanya ada dikatakan dilaknati orang yang mengaku bapak atau mengaku-ngaku bapak kepada mereka. Talkin enggak punya guru, tahu kok siapa guru saya. Atau perempuan juga dia, Neng pacar saya, digampar. Tapi kalau pacarnya benar, iya sih. Paham tidak? Kita bukan kita lagi, tapi beliau. Kata Abah Anom, siapa orang yang membicarakan zikir? Bukan dia, laisanku. Tapi jelek, ngomong kasar, ngomong goblok, ngomong aing di atas mimbar. Abah Anom sudah mengatakan,
Abah tidak mengajari hal yang seperti itu. Di mana mubalik wakil talqin cerita tentang zikrullah, tidak mencela, tidak menceritakan orang, tidak mendeskripsikan orang, tidak merendahkan orang, berarti itu Abah Aus yang ngomong. Tapi setelah dia bicara, ada orang yang tersinggung dan tersakiti. Kata Abah, itu bukan Abah, mubalik sedang kemasukan syaitan. Abah sepuh jelas dalam dikir semua seragam. La ilaha illallah, la ilaha. Ada yang satu gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang lain udah enak, dia masih begitu. Abah sepuh menghampiri. Apa kata beliau? Setan kamu, setan kamu, setan Abah yang tidak sama dengan jamaah iblis. Kamu datang ke sini bukan mau jadi hamba Allah, tapi mau jadi iblis untuk teman-teman kamu. Siapa? Pengganggu. Kalau dikir belum bisa, pelan saja. Jangan gobor-gobokan beri internasi, Patri. Ayo, imam kita gitu. Tidak. Cerita. Ada lagi. Akeh diangkat wakil talqin. Padahal tidak pesantren, tidak hebat, tidak ahli ilmu. Si Habudin Surahwati tangan kanan Abah Sepuh. Bahkan diberi kepercayaan memegang pesantren Citungku, warisan dari Abah Sepuh. Begitu diangkat akeh, hati si Habudin Surahwati ngomong. Ini jangan diceritakan karena ada anaknya dengan Maman. Cerita. Abah nggak salah ngangkat dia. Kan dia ngomong bodoh, tidak tahu apa-apa. Abah Sepuh langsung, pergi kamu dari sini, diusir. Kamu hari ini sudah jadi iblis. Seperti waktu iblis bersujud sama Adam tidak mau. Dengarkan oleh kamu, yang mengangkat wakil talqin bukan aku, tapi Allah. Aku hanya menyampaikan saja. Siapa orang yang tidak setuju dengan pengangkatan wakil talqin karena merendahkannya, hari itu sudah jadi iblis. Abah Sepuh ada tulisannya. Abah Suwali menegaskan benar kepada saya. Bisa sudah ini nggak pantas nih Kiai Ali. Berapa orang di Bekasi bilang saya nggak pantas, dibilang wakil talqin sesat. Aku nggak marah dibilang wakil talqin sesat. Dan ikut juga wakil talqin kalau Ustaz Ali Masuri baru saya. Kalau wakil talqin mau gelar apa? Mau dibilang sesat, dibilang gelok, biarin aja. Itu deh. Jadi iblis hari itu. Jangan bilang nggak pantas orang apa yang angkat gimana? Dari Allah. Selesai. Jadi gelarnya naik lagi. Namanya dzikir nurani. Akalnya ditalqin. Sehingga pada hari itu orang ini tidak mampu berbuat dosa. Ibadahnya tanding malaikat. Siapa itu? Guru kita. Tidak tidur. Kalau Abah sudah berhenti makan, kalau Abah sudah berhenti ngobrol, Abah berhenti bercanda. Berarti musibah untuk seluruh murid Sirnarasa. Kenapa? Karena Abah akan meninggalkan kita. Seperti Abah Anum sudah duduk saja begini. Alhamdulillah Abah masih bercanda, masih ngobrol. Jangan soal saya musik tuh begini. Oh, rahmatan lil alamin. Guru masih mau duduk dengan muridnya. Itu namanya kerugian buat beliau. Sebenarnya, tapi karena kecintaan beliau kepada kita, beliau rela dan ridho meninggalkan kesukaan beliau. Apa kesukaan Abah Aus? Apa kesukaannya? Tanding malaikat, jangan bicara yang lain. Semua waktunya hanya untuk takarrub kepada Allah. Dengar Abah Aus bilang capek. Dengar Abah Aus bilang istirahat dulu. Kata Kirusimu, pernah bilang Abah bete? Kenapa? Malaikat. Kenapa? Akalnya sudah disempurnakan. Maka malaikat tunduk berguru padanya. Kenapa? Karena sudah. Makanya kalau Syekh Asy bin Bahaya bisa memindahkan Ratu Bilqis, ya pantas karena talqinnya sudah tingkatan malaikat. Kalau orang sudah ditalqin akalnya, naik lagi terakhir. Namanya Ruhul Rubaniyah. Gelarnya Rasul. Kalau ulul azmi pilihan Rasul, tapi yang paling tinggi itu Rasul. Rasul itu utusan. Pemahaman secara gelar masih di bawah ulul azmi, tapi pemahaman tugas Rasul paling tinggi. Rasul itu artinya utusan. Apa arti Rasul? Utusan. Apa yang arti utusan? Apa arti utusan? Ruh. Kalau ditanya, apa arti Rasul? Utusan. Apa arti utusan? Ruh. Dengan ruh diturunkan ke badan kita. Ruh itulah utusan. Maka di surat Yasin diterangkan, mereka itu bukan Rasul, tapi seperti Rasul-Rasul kami. Orang yang menyampaikan ilmu Allah, siapapun,
bergelar seperti Rasul karena menyampaikan. Tapi bukan Rasul. Jangan aku tukang somai, aku Rasul Sukabumi. Bukan itu mah. Awal Musadek ngaku itu kan salah menafsirkan. Arti Rasul itu ruh. Ruh itu utusan. Makanya diutus ke dunia. Supaya apa? Membawa jasad ini dan membawa semua makhluk yang ada di dunia kembali kepada Allah. Domba juga minta diusulkan. Mana cirinya domba minta diusulkan? Dihalalkan oleh Allah, dimakan oleh kita, dizikirkan kembali. Begitu domba dimakan tidak diusulkan, marah dia. Mana marahnya? Domba ruhnya ngomong. Apa ngomongnya? Ku aing sia ke panggih di alam baja, sia moal disangka Allah di halangan ku aing. Saya kalau ruh domba ngomong, begitu ruh masuk sini, dikiropi. Maka domba bakal jadi penglihatan di alam arwah dengan pandangan surga. Di surga melihat seperti binatang-binatang yang indah. Semua binatang indah, semua tidak ada yang jelek. Domba kelihatannya bagus, pokoknya semua indah. Binatang terlihat, semua terlihat. Ada, semua. Apa itu? Ruh-ruh yang dibawa oleh ruh yang membacakan la ilaha illallah. Tapi memakan kambing, memakan ayam, memakan apa saja yang tidak dibawa oleh ruh ini, maka menyangkut bersama ruh kita, namanya barajah. Ruh yang harusnya ke Allah dihalang oleh yang dimakan. Tidak ada kitabnya ini misalnya begini, pengalaman rohani namanya. Itu namanya orang yang sudah ditalkin sampai ruhul rubani rasanya bisa ngomong dengan Allah. Itu. Makanya Abah Aus mengatakan Abah tidak ngurusin kesehatan kamu. Ini maaf nih, bahasa ini jangan, bukan Abah tidak mau nolong saya, bukan. Abah tidak ngurus penyakit. Abah tidak ngurus kaya, Abah tidak ngurus perusahaan, Abah hanya berdoa. Abah menggunakan karomah hanya 3. Talqin, membina supaya muridnya istiqomah, ketiga mengusulkan ruh. Selain daripada itu, Abah karomahnya hanya mungkin dengan hikmah atau kemanfaatan ilmu, tapi dengan karomah tidak. Alat ngomong dengan Allah ini dipakai oleh Abah Aus hanya 1. Jangan ada muridku yang celaka di akhirat. Itu hebatnya Syekh Mursyid. Makanya kita bersyukur kepada Syekh Mursyid, gak bakal kebayang dengan apapun. Bayangkan segeblek kita bisa selamat di akhirat. Pakai sholat, patris biarpun jungkir balik, patris rajin puasa gak nyampe, demi Allah gak bakal nyampe. Taruhan sama saya ngomong makanya ditabut. Demi Allah, demi Rasulullah, saksinya bumi dan langit, saya bersaksi sanggup mendapatkan musibah Allah di dunia di akhirat. Celakanya mau orang yang belum ditalkin, tidak punya Syekh Mursyid, belumlah bisa dikatakan selamat di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada yang menyelamatkan. Ditulis, kata Abah Aus, tulis, ucapan tulis, ditulis. Karena Abah suka tulis. Itu persaksian luar biasa, bukan saya takabur. Kalau orang sudah sampai 6-nya itu dapat talqin seperti itu, bayangkan. 1 ditalqin dalam ruh jismani, la ilaha illallah. 2 ditalqin dengan lafaz Allah. Dari mana diambilnya? Dari surga, dari akhirat. Makanya orang yang tidak punya lafaz Allah tidak akan ke akhirat. 1 diambil ruhnya orang mukmin, 2 diambil dari ruhnya wali, 3 diambil ruhnya nabi, 4 diambil dari ruhnya ulul azmi, 5 diambil dari malaikat, 6 diambil dari ruhnya para rasul. Disimpan di Habib Furqan dan yang hadir, cekrek semuanya ada. Cuman kita belum dikesanahkan oleh Abah. Kita nanti di akhirat bersama-sama mereka, duduk bersama ulul azmi, duduk karena kita dengan mereka. Oleh siapa? Itu orang yang sudah talqin semua badannya. Yang terakhir ditalqin lagi, namanya sirrullah, punya rahasia dengan Allah. Ditalqin ini untuk Syekh Mursyid. Makanya Abah tidak punya perasaan lelah, tidak punya perasaan sakit hati, dan tidak punya perasaan bangga kalau dipuji. Kenapa? Karena Abah sudah menyatu dengan rasa Allah. Itulah ismudah, itulah keagungan. Abah dijelekin kayak apapun, Abah mah seperti air, ditebas yang capek, yang nebasnya. Karena Abah aja. Abah disakitin gak bakal sakit hati, dipuji gak bakal bangga. Kalaupun senyum itu nyenengin yang muji aja. Oh, gitu ah. Nyenengin saya itu mah. Hatinya mah Allah aja. Dihina, melotot untuk menunjukkan bahwa kita ngomong salah. Abah perasaan bah, jelek Abah teh. Lagi ngomong, kan marah untuk menunjukkan. Dia Abah tidak sakit hati. Coba orang yang menghina Abah datang ke Abah, Abah mungkin kejelekan.
Ada yang pernah diungkit sama Abah orang menghina? Tapi kalau buat contoh, iya. Buat contoh kita yang jelek. Ada orang ngomong dari Jawa, Abah dulu saya pernah menghina sholat duduk, kemudian tabrakan dengan pohon, pinggang saya retak sampai nggak bisa jalan. Abah ceritakannya, kemudian cerita rasa semua Abah biar jadi contoh. Ini orang yang pernah mencela guru, gitu. Ceritakan ke saya tuh orang itu kan nggak bisa jalan, tahu? Iya, itu dulu menghina sholat duduk, dia Isa duduk, begitu. Kata diceritakan biar orang nanya ke saya, ini saksi hidup. Orang yang mencela Amalia guru, akibatnya begini, biar orang takut nggak mencela, kata dia. Itu mah bukan mengumpat, orang yang minta Abah ceritakan sama tuh orang tuh, pakai tongkat, itu kata Abah gitu. Bukan, Abah masih dulu. Nah, kalau orang sudah 7 rakaatnya, 1 didohir, di rujisma itu masih termasuk dohir, yang 6 mengambil di akhirat, yang 1 langsung dari Allah. Makanya ruh yang ditiupkan diaktifkan. Dengan apa? Dengan tauhid. Maka dia akan menjadi Syekh Mursi. Karena bisa ngomong dengan Allah. Setelah saya menjelaskan ilmu ini, Abah langsung berdiri. Jadi, tangannya begini kan. Demi Allah, demi Rasulullah, saksi yang hidupnya yang terlihat. Ngomong ini. Ini enggak. Maka Abah tidak begini. Tidak tapi begini. Udah. ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Saya bisa suara lebih keras. La ilaha illallah, la ilaha. Ada yang bisa suara sekeras itu? Suara apa? Saya diserang 9 orang di Banten geng motor, turun. Nah, nih, pukul kepala. Dikir, illallah dikeluarkan pakai kepala. Namanya, kayak normal, tunduk semua. Alhamdulillah. Ternyata bukan baik. Dikir Allah. Tidak begini. Tidak. Napas ketiga. Itu teknik. Makanya abang lebih cepat daripada. Kenapa menguasai teknik? Alhamdulillah, teknik itu terlihat. Colong gitu. Tidak apa nggak ngomong, jauh. Nah, iji, kenapa aku suka begini? Nah, tahu kamu? Tahu kamu? Napas kedua dinaikin. Itu 3 tingkat itu teh masuk ke wilayah Ismada. Ada yang apa sih gitu anak banunutan? Katanya kayak nggak sumpah. Itu sumpah itu. Kelihatan orang sumpah. Dan takut pengen masuk banget kan banyak kan diomongin. Jadi nggak bisa supaya semangat. Amin ya rabbal. Saya ngomong gini tidak bohong. Bisa dibuktikan dan bisa dipelajari. Insya Allah tambah takun tambah banyak. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.